Selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesehatan untuk dapat belajar melalui sistem daring. Untuk saat ini kita akan membahas masalah dasar transformasi tegangan. Kita mulai pembahasannya. Transformasi tegangan berdasarkan prinsip induksi magnetis. Lihat gambar berikut. A. Medan magnet. Jika magnet digerak-gerakan dekat kumparan, maka terjadi perubahan medan magnet. Timbul tegangan listrik. Tegangan tersebut disebut tegangan induksi. Perhatikan gambar B. B. Transformator. Jika pada sambungan primer transformator dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka ada perubahan arus listrik. Terjadi perubahan medan magnet. Terjadi tegangan induksi, lampu menyala. Gambar berikutnya yang C. Perbandingan tegangan. Perbandingan tegangan sebanding dengan perbandingan jumlah lilitan. Jumlah lilitan sedikit, tegangan induksi kecil. Jumlah lilitan banyak, tegangan induksi besar. D. Transformasi dengan arus arah. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana jika transformator diberi arus arah? Transformator tidak dapat berfungsi dengan arus arah karena arus tetap, tidak terjadi perubahan medan magnet, tidak ada induksi. Dengan memberi saklar pada sambungan primer, jika saklar dibuka atau ditutup, on atau off, maka arus primer terputus-putus. Ada perubahan medan magnet, terjadi induksi. Perhatikan gambar berikut. Sifat-sifat induksi diri. Pada setiap kumparan, bila dialiri listrik atau diputuskan, maka pada kumparan tersebut terjadi induksi diri yang arahnya selalu berlawanan dengan arah aliran arus seperti digambarkan di bawah ini. Tegangan bisa melebihi tegangan sumber arus pada sistem pengapian. Tegangannya 300 sampai 400 volt. Induksi diri adalah penyebab timbulnya bunga api pada kontak pemutus. Arah tegangan induksi diri selalu menghambat perubahan arus primer. Perhatikan gambar diagram berikut. Posisi A, kontak pemutus tutup, induksi diri memperlambat arus primer mencapai maksimal. B, kontak pemutus buka, induksi diri memperlambat pemutusan arus primer akibat adanya loncatan bunga api pada kontak pemutus. Jika pada kumparan selalu terjadi penghambatan pada saat terjadinya perubahan arus, maka arus tidak dapat cepat mencapai maksimum atau arus tidak dapat putus dengan cepat. Dalam kurung tidak
lihat tanda panah selalu melawan arus. Hal ini akan menyebabkan penghubungan dan pemutusan arus tidak dapat dilakukan dengan cepat. Untuk menghilangkan efek tersebut, maka pada ujung kumparan harus dipasang kapasitor yang berfungsi untuk menyerap induksi diri tersebut. Bagian-bagian sistem pengapian. Perhatikan tabel berikut. Baterai. Kegunaan sebagai penyedia atau sumber arus listrik. Kunci kontak. Kegunaan menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke sirkuit primer. Koil. Kegunaan mentransformasikan tegangan baterai menjadi tegangan tinggi 5.000 sampai 25.000 volt. Kontak pemutus. Kegunaan menghubungkan dan memutuskan arus primer agar terjadi induksi tegangan tinggi pada sirkuit sekunder sistem pengapian. Kondensator. Kegunaan mencegah loncatan bunga api di antara celah kontak pemutus pada saat kontak mulai membuka, mempercepat pemutusan arus primer sehingga tegangan induksi yang timbul pada sirkuit sekunder. Generator pembangkit. Kegunaan sebagai penghasil atau sumber tegangan AC. Busi. Kegunaan meloncatkan bunga api listrik di antara kedua elektroda busi di dalam ruang bakar sehingga pembakaran dapat dimulai. Dua, pengapian elektronik atau kapasitor discharge ignition atau CDI. Sistem pengapian magnet CDI. Lihat gambar kapasitor discharge ignition magnet. Diode. Diode menyebabkan arus hanya dapat mengalir searah pada saat arus mengalir. Ada perbedaan tegangan dalam kurung menurun yang sangat kecil melewati diode. Transistor atau SCR. Transistor mempunyai 3 kaki yaitu anoda, katoda, dan gate atau gerbang. Seperti dioda, transistor hanya dapat mengalirkan arus dari anoda ke katoda, tetapi hanya jika jumlah tegangan tertentu dialiri pada gate atau gerbang. Prinsip kerja CDI. Perhatikan gambar diagram berikut. Tegangan yang dibangkitkan oleh kumparan pembangkit, tegangan primer atau exciter coil, disearahkan oleh dioda penyarah dan disimpan dalam kapasitor. Perhatikan gambar berikut. Sewaktu kumparan pulsar membangkitkan tegangan yang mengalir ke transistor lewat dioda, akan membuka transistor. Transistor membuka, maka dengan cepat arus mengalir dari kapasitor ke kumparan primer. Dengan cepat pula medan magnet dibangkitkan dan tegangan listrik dibangkitkan pada kumparan sekunder. Lihat diagram di atas. Keuntungan
Efisiensi pengapian atau daya pengapian lebih besar dibandingkan dengan menggunakan kontak pemutus. Kerugiannya hanya cocok untuk motor bervolume silinder kecil karena sifat dari kapasitor membuang muatan dengan cepat sehingga waktu loncatan bunga api sangat singkat, yaitu kurang dari 0,2 mili detik atau ms. Sistem pengapian CDI AC menggunakan pulser. Perhatikan gambar diagram berikut. Gambar 1 CDI AC. Cara kerja: magnet berputar, exciter coil atau spool mengeluarkan tegangan AC 100 sampai 400 volt. Arus AC dirubah menjadi arus searah oleh dioda, lalu disimpan di dalam kapasitor, juga ke primer coil, lalu ke massa, dan timbul medan magnet pada inti coil. Perhatikan gambar diagram di bawah. Pulsar membagikan tegangan dialiri ke sirkuit trigger. SCR mulai diaktifkan dengan memberikan arus pada gate SCR. Perhatikan gambar diagram berikut. Gate SCR terbuka, kapasitor membuang muatannya ke massa. Terjadi perubahan medan magnet pada koil. Pada kumparan sekunder terjadi tegangan tinggi yang dialiri ke busi. Lihat gambar diagram selanjutnya. Bila kunci kontak dimatikan off, pada saat gambar terlihat kunci kontak terhubung ke massa, akibatnya arus yang dibagikan generator langsung dibuang ke massa sehingga CDI tidak aktif. Pengapian CDI AC tanpa pulser. Perhatikan gambar diagram di bawah ini. Cara kerja: magnet berputar, kumparan menghasilkan tegangan AC, arus AC mengalir searah dengan A plus, diubah menjadi arus searah oleh dioda, lalu disimpan dalam kapasitor, juga mengalir ke primer coil, lalu ke massa, dan timbul medan magnet pada inti coil. Magnet berputar terus, arus mengalir searah B minus melalui massa ke ignition timer control circuit, menentukan saat pengapian dengan mengirim pulser ke SCR. Gate SCR membuka, kapasitor membuang muatannya ke massa. Terjadi perubahan medan magnet pada koil. Pada kumparan sekunder terjadi tegangan tinggi yang dialiri ke busi. Sistem pengapian CDI DC. Perhatikan gambar diagram berikut. Cara kerja: arus dari baterai masuk ke transformator, diputus hubung ke switch sirkuit untuk memperbesar tegangan dari baterai 12 volt menjadi 200 volt AC. Tegangan tinggi dari transformer disearahkan oleh diode masuk ke SCR. SCR-nya
aktif atau on, dan juga disimpan dalam kapasitor C. Arus dari kapasitor juga mengalir ke primer coil, ke massa, timbul medan magnet pada inti coil. Ketika pick up melewati pulsar mengeluarkan tegangan, lalu masuk ke ignition timing circuit control, menentukan saat pengapian dengan mengirim pulsar arus ke SCR. Gate SCR membuang muatan ke massa. Terjadi perubahan medan magnet pada koil, kumparan sekunder terjadi tegangan tinggi yang dialirkan ke busi. Demikian pembahasan untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi